Oke, formula atau function berikutnya yang juga paling sering digunakan dalam membuat financial modeling ataupun financial analysis menggunakan Excel adalah if statements. Di sini aku mau coba jelasin ke kalian, kira-kira if statement itu logiknya atau cara gunainnya gimana sih, gitu. Supaya kalian lebih tergambar, apalagi untuk yang belum pernah sama sekali. Coba kita mau insert satu sel dulu di bawah ini. Kalian bisa pakai shortcut Alt, H, I, lalu insert row ya, R. Jadi ada satu baris lagi. Di sini aku mau tulis stop or full year. Jadi aku mau lihat nih, angka yang di atas ini menggambarkan stop period atau full year. Nah, rumusnya gimana? Kita pakai if, sama dengan if dalam kurung ini lebih kecil dari satu. Nah, maka jadi kita set a logical test. Kita lihat dulu syaratnya apa, kondisinya apa. Jadi kalau if kan jika ya. Jika benar D60 di bawah satu, maka ya kan, aku akan tulis stop karena dia di bawah satu. Tapi kalau misalnya di atas satu atau ternyata logical test terbukti salah ya, jadi value if false, maka aku tulis full year kayak gitu ya. Aktif, geser ke kanan. Nah, benar dong kalau di atas satu jadi full year, di bawah satu jadi stop. Nah, kita bisa align ke kanan ya supaya jadi rapih dengan pencet Alt H A R. Nah, another way to use this adalah misalnya ini. Kalian mau tulisannya misalnya ada return total expenses kayak gitu teman-teman. Let's say if di atas 150.000 ya kan, atau if di bawah 150.000 kayak gitu. Nah, ini if di atas atau sama dengan 150. Ini nggak usah di bold. Maksudnya apa nih? Contoh gini. eh di kolom yang bagian ini, aku mau, kan kita tadi udah hitung total cost ya. Nah, aku mau if total cost di atas atau sama dengan 150.000, Pak, ya. Aku mau return gitu. Jadi aku mau si ini ditulis lagi di bagian bawah. Tapi jika salah ya, itu nol. Jadi nggak usah tulis apa-apa. Nah, kayak lihat-lihat ya. Ini kan di bawah 150.000. Jadi ya di sininya nol. Tapi gimana dengan kalau kita copy ke kanan? Nah, saat menyentuh di atas 150.000, dia otomatis taruh di sini. Jadi otomatis return. Nah, kita bisa set untuk rumus yang selanjutnya. Berarti tinggal sama dengan if dalam kurung ini di bawah 150 ya, ya, maka value if true ini. Value if false 0 sama. Ini akan kebalikannya aja. Nah, lalu untuk memastikan benar atau enggak, kita bisa pakai rumus alt equal atau sum, rumus totalnya. Kita copy. Nah, ini kan total ya, jadi supaya lebih rapi, mungkin bisa alt H, B, P, kita bold, ya kan? Kita tulis total juga boleh. Nah, lalu karena ini formatnya masih pada berantakan, belum kayak ini pakai koma dan titik, kita bisa buka ini, lalu pencet Ctrl 1, lalu kita tulis ke number, decimal place 1, use separator, dan ini. Sekarang jadi lebih tergambar, ya kan, lebih jelas. Nah, another way to use if statement adalah untuk bikin error checking. Nah, dalam bikin model tuh penting banget nih untuk kita bikin namanya error checking. Contoh, kalau kita bikin model yang isinya balance sheet, di mana kan harta harus sama dengan utang tambah modal. Jadi kalau misalnya kita harta yang kita hitung ternyata tidak sama dengan utang tambah modal, kita harus tahu itu sehingga ditulis error kayak gitu kan. Nah, contoh di sini kita mau bikin ya. Harusnya rumus yang kita buat di sini itu akan sama dengan yang ada di sini. Ya, total ini harus sama dengan ada total yang di atas ini. Karena dua-duanya ya total expense gitu ya. Nah, sehingga kita bisa pakai if statement untuk membuat error checking. Mungkin di sini ya kayak ini buat apa sih? Nah, tujuannya itu aku mau bikin kalian paham if statement itu gunanya apa. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita bikin sama dengan if dalam kurung ini sama dengan ini ya. Jadi kita yakin ini sama, kita tulis oke. Tapi kalau ternyata nggak sama, ya kan, value if false, kita tulis error.
Klik oke. Kita geser klik ini, Ctrl R, Alt H, AR supaya rata ke kanan. Nah, apa ya implikasinya? Kalau misalnya ternyata di sini salah ya, rumus kita salah, ada satu, dia otomatis akan langsung error karena ini dengan ini nggak sama, teman-teman. Ya kan? Nah, another way to make it more dynamic. Ini kan kalau kita lihat kan 150-nya aku masih ketik ya. Kita tulis aja, teman-teman. Sorry, ini kita undo. Kita tulis aja sini 150. Tuh, enggak ya. Kita tulis juga di sini 150. Kita copy formatnya buat di sini. Nah, kurang 01. Kurang 01. Kurang 01. Oke. Kita bikin more dynamic. Jadi 150 ribunya ini aku delete, aku ganti sama ini. Sebentar, salah. 150-nya ini aku ganti sama ini. Nah, lalu kita anchor. Nah, ini kan jadi lebih dynamic ya. Jadi kalau mau nggak 150, misalnya mau 45 aja ya tinggal diubah. Nah, hal yang sama aku lakukan, aku terapkan untuk di sini. Kita delete ya, ini mau kita ganti sama ini. Lalu kita anchor, supaya nggak berubah. Ctrl L ke kanan. Nah, kira-kira itulah gunanya if statement. Bisa untuk error checking dan beberapa hal lainnya. Dan semoga ini berguna untuk teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, jangan lupa apapun yang hard coded atau tulisan ketikan itu harus kita warnai warna biru ya teman-teman. Kok jadi hijau? Warna biru. Jadi ini semua ini kan warna biru ya harusnya Alt H F C. Kita ganti ke warna biru. Ini juga tadi di atas ada Alt H F C. Kita ganti ke warna biru supaya ya mengikuti best practice ya lah. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kita lanjut bagian selanjutnya di video berikutnya ya.